Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Suseno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, kembali saya bersukacita bisa bersama dengan saudara dalam program ini. Dan dalam kesempatan ini mari kita sama-sama akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Maka buka hati saudara lebar-lebar, biarlah firman nanti yang ditaburkan tidak kembali sia-sia. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan memberikan judul khotbah saya, Mengalahkan Filistinmu. Mengalahkan Filistinmu. Nah, sebelum kita mengekspos khotbah ini saudara, mari sama-sama kita baca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Biar nanti setelah dibaca ini menjadi landasan berpijak kita dalam berteologia pada kesempatan kali ini. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga, silakan dibaca. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Haleluya. Di dalam 1 Samuel pasal 7 jelas sekali dikatakan bahwa yang berkata di ayat ini adalah Nabi Samuel, saudara. Saudara harus punya pemahaman dulu bahwa dalam zaman ini, dalam ketika peristiwa ini terjadi, di Israel hanya ada satu nabi hebat yang namanya Samuel ini. Memang kalau kita hanya baca ayat 3 saja, Bapak Ibu mungkin sudah sedikit bisa mengeksposisi. Bisa membuat ayat 3 ini menjadi khotbah yang mungkin cukup menarik gitu saudara. Tapi saya sebagai pengajar firman Tuhan selalu mengajar kepada semua yang mau mendengarkan saya bahwa untuk bisa mengerti ayat-ayat yang ada di Alkitab, Bapak Ibu kembali harus memperhatikan latar belakangnya. Sitz im Lebennya. Ya, ayat 3 ini nggak mungkin Samuel ucapkan begitu saja tanpa ada latar belakang yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang melandasi sehingga Samuel memperkatakan apa yang kita bisa baca di ayat 3 tadi. Nah, mari sama-sama kita coba belajar apa sebenarnya yang terjadi sehingga Samuel berkata di ayat 3 seperti yang sudah dibaca tadi. Coba kembali kita membaca firman Tuhan beberapa pasal sebelum pasal 7 saudara, kita lihat konteks dekatnya ya. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 4 saudara ya. 1 Samuel pasal 4 ayat 1b. Haleluya ya. 1 Samuel pasal 4 ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita baca. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Di 1 Samuel pasal 7 ayat 3 tadi intinya Samuel mengajak orang Israel supaya bisa mengalahkan Filistin. Israel dan Filistin itu memang musuh abadi. Bapak Ibu kalau kita mundur jauh ketika peristiwa Israel yang keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Joshua masuk ke tanah perjanjian, itu tanah perjanjian sudah dikuasai oleh orang-orang Palestina. Dulunya memang nenek moyang mereka, Yakub dan anak-anaknya berdiam di sana. Tapi ratusan tahun Yakub dan keluarganya diboyong dan akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar di dalam pembuangan atau di dalam perbudakan di Mesir. Nah, tanah perjanjian ditinggalkan Yakub ini kemudian dihuni oleh bangsa Filistin, bangsa asli tanah perjanjian itu saudara. Ya, Filistin itu Palestina sekarang saudara. Dan ketika Joshua dan membawa Israel masuk ke tanah perjanjian, Alkitab katakan Tuhan berkata, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub berkata bahwa mereka harus menghancurkan penduduk di dalam tanah perjanjian itu.
Jadi emang ada perintah direct dari Tuhan untuk mengalahkan Filistin. Nah saudara, dan itulah yang terjadi. Maka sepanjang perjanjian lama kita akan ketemu perang Israel-Filistin, perang Israel-Filistin, perang Israel-Filistin. Perang abadi yang saya percaya bahkan sampai nanti ketika Tuhan datang, itu akan terus terjadi. Langit bumi nanti lenyap baru perang itu berhenti. Saya percaya itu saudara. Nah dalam pembacaan kita di perjanjian lama, tidak terhitung berapa kali Israel berperang dengan Filistin. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membaca Alkitab perjanjian lama dengan detail, dengan cukup jelas, ya, maka kita bisa prosentasekan peperangan Israel-Filistin itu siapa yang lebih banyak menangnya. Ya, saya sempat menghitung secara sambil lalu begitu saudara. Saya bikin prosentase, kalau prosentasenya 100%, peperangan Israel dengan Filistin itu kurang lebih 60-40. 60 Israel menangnya, 60% Israel menang, 40% yang menang adalah Filistin. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, Alkitab katakan ketika head to head, ya, berperang Israel dengan Filistin, Israel lebih sering menang, lebih banyak menangnya daripada Filistin. Dan itu yang terjadi saudara. Tapi ketika kita baca tadi 1 Samuel pasal 4 ayat 1b sampai dengan ayat 3, Alkitab katakan pertempuran itu yang mengalahkan, yang menang adalah Filistin. Filistin bisa mengalahkan Israel. Kenapa saudara? Kalau kita baca dengan pelan-pelan tadi ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga, kita tidak menemukan Israel ketika mau berperang melawan Filistin itu berdoa kepada Tuhan, mengundang Tuhan, atau bahasa-bahasa yang memang mengharapkan Tuhan campur tangan kepada mereka. Kenapa demikian saudara? Karena dalam pengalaman mereka ketika berperang dengan Filistin, mereka jauh lebih banyak menang daripada Filistin. Itu yang membuat akhirnya sugesti saudara. Itu yang membuat akhirnya mereka terlalu percaya diri. Sudah terlalu sering menang lawan Filistin, sehingga ketika perang berikutnya terjadi, mereka nggak lagi mengundang Tuhan, nggak meminta campur tangan Tuhan, mereka sangat yakin pasti menang lagi. Itu yang terjadi saudara. Di ayat 1b sampai dengan ayat ketiga tadi jelas, mereka bertempur dengan Filistin. Apa yang terjadi? Mereka kalah. Alkitab katakan 4.000 orang-orang Israel, 4.000 pahlawan Israel mati di medan pertempuran itu. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat kedua, ayat ketiga tadi, itu membuat syok bangsa Israel. Mereka tidak habis pikir, mereka yang biasanya menang lawan Filistin, pada perang itu kalah. Ketika mereka kalah, mereka kembali mundur dalam perkemahan mereka. Mereka bertanya kepada tua-tua, orang-orang yang dianggap tua yang ada di perkemahan mereka. Kenapa kami kalah? Apa yang terjadi sehingga biasanya menang kok sekarang kalah? Dan berdasarkan nasihat dari para tua-tua Israel itu, mereka menasihatkan pada Israel agar mereka mengundang Tuhan. Mungkin kita kalah karena Tuhan tidak ada di sini. Bapak Ibu harus ingat dulu, ini konteks perjanjian lama. Bahwa Tuhan di perjanjian lama diidentifikasikan secara gamblang, secara jelas ada di tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjianlah Tuhan bertahta. Itu ayatnya bertebaran banyak sekali di perjanjian lama. Dan saat perang itu tabut perjanjian tidak ada di medan pertempuran. Tabut perjanjian sedang ada di Silo, di kemahnya Tuhan. Maka para tua-tua Israel bilang, coba bawa Tuhan. Undang Tuhan, bawa Tuhan dari Silo ke sini. Maka beberapa pahlawan Israel pergi ke Silo, saudara. Meminta pada imam-imam yang melayani Tuhan di sana agar membawa tabut perjanjian itu ke perkemahan mereka. Untuk besoknya kalau bertempur kembali dengan Filistin, dibawa ke tengah medan pertempuran. Mereka percaya kalau mereka sudah undang Tuhan, mereka pasti menang. Itu yang terjadi saudara. Mari sama-sama kita baca ayat-ayat berikutnya di 1 Samuel pasal 4, yakni kemudian kita baca di ayat ke-5, ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Silakan dibaca. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar, dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini?
Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Perhatikan baik-baik saudara. Ketika tabut perjanjian itu sudah mau sampai ke perkemahan orang-orang Israel, Alkitab katakan tadi, orang Israel yang ada di perkemahan itu, yang sedang down, yang sedang hancur hatinya karena 4.000 teman mereka, sahabat mereka, orang tua mereka, keluarga mereka, saudara mereka mati. Tiba-tiba bersorak-sorai dengan luar biasa. Sorak-sorai mereka bahkan sampai ke perkemahan orang Filistin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dunia zaman dulu kalau bertempur, saudara kalau suka-suka film kolosal begitu ya, itu biasanya pertempuran selalu ada di lembah yang datar, saudara. Ya, di dataran yang datar. Dan biasanya dataran datar itu harus ada 2 bukit yang mengapitnya. Nah misalnya kalau Israel ada di sebelah kanan sini, di sebelah kanan saya, maka Israel itu bersembunyi di belakang bukit yang ini, saudara. Ini adalah medan tempur mereka, perkemahan mereka ada di balik bukitnya, di sebelah kanan ini. Sedangkan orang Filistin itu ada di perkemahan yang di bukit sebelah kiri, di balik bukit sebelah kiri. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan dataran itu begitu luasnya, orang Israel bersembunyi di dalam perkemahan di balik bukit sebelah sini. Ketika mereka dengar, mereka lihat bahwa tabut perjanjian itu datang ke perkemahan mereka, mereka bersorak-sorai. Bayangkan Alkitab katakan tadi, sorak-sorai mereka begitu gaduhnya, sehingga sampai terdengar di perkemahan orang Filistin. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya orang Filistin mengirim mata-mata, pengintai begitu, untuk menyelidiki apa yang terjadi. Logikanya kalau Israel habis kalah, mereka pasti meratap, mereka pasti mengadu, mereka pasti menangis. Tapi kenapa mereka bersorak-sorai? Ini menjadi pertanyaan orang Filistin. Maka dikirimlah pengintai dan perintah itu kembali ke perkemahan Filistin dengan perkataan, dengan laporan bahwa Tuhan Allah Israel ada di tengah mereka. Sehingga itu akhirnya membuat Filistin kecut, Alkitab katakan. Mereka berkata celakalah kita. Mereka berkata celakalah kita. 2 kali mereka berkata demikian saudara di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kenapa? Karena orang Filistin tahu siapa Allah Israel. Mereka juga sadar bahwa mereka menang di perang pertama itu karena mereka tidak lihat ada tabut perjanjian di medan pertempuran itu. Sehingga ketika mereka tahu bahwa tabut perjanjian sekarang ada di kemahnya orang Israel, mereka kecut karena mereka sudah mendengar siapa Allah Israel. Dari mana Bapak Ibu? Dari mulut ke mulut. Bapak Ibu harus ingat, sekali lagi harus perhatikan konteks ceritanya. Bahwa Allahnya Israel itu begitu bombastisnya, begitu supranaturalnya, begitu dahsyatnya memelihara Israel. Cerita Israel yang bisa melewati Laut Teberau dengan dibelah oleh Musa. Dan akhirnya orang-orang Mesir, Firaun dan tentaranya mati gara-gara laut itu tertutup kembali ketika Israel sudah melewatinya. Itu menjadi buah bibir, membuat bangsa-bangsa yang ada di gurun, membuat bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian kecut. Bapak Ibu ingat cerita? Ketika ada 2 pengintai masuk ke rumahnya Rahab, Rahab sudah berkata kepada 2 pengintai ini, aku tahu Allahmu akan memberikan tanah ini kepada kalian. Dari mana Rahab tahu? Dari cerita itu Bapak Ibu. Tentu penyertaan Tuhan di padang gurun terhadap Israel. Dengan siang-siang di atas mereka ada tiang awan. Dengan malam hari di atas mereka ada tiang api. Yang membuat Israel gak peduli pagi, gak peduli siang, gak peduli malam. Mereka bisa berjalan dengan santainya di padang gurun. Karena siang tidak kepanasan, malam tidak kedinginan, tidak gelap. Itu semua menjadi buah bibir saudara. Sehingga ketika Filistin tahu bahwa Allah Israel itu ada di medan, di perkemahan orang-orang Israel, mereka kecut, mereka gentar, mereka berkata celakalah kita. Itu yang terjadi saudara. Dan apa yang terjadi setelah itu? Perang kedua. Israel masuk ke medan pertempuran dengan Allah bersama mereka. Tabut perjanjian dibawa ke medan pertempuran. Filistin yang logikanya mestinya masuk ke medan perang kedua ini dengan kebanggaan karena perang pertama mereka kalahkan. Datang dengan kecut hati, datang dengan gentar hati. Kalau kita lihat di situ saja teorinya mestinya Israel menang. Pertanyaan saya, apakah Israel menang? Mari sama-sama biarlah Alkitab yang menjawabnya. Ayat 9 berikutnya sampai dengan ayat 11 masih di 1 Samuel pasal 4 ayat 9 sampai 11 silahkan tolong dibaca. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel.
gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Perhatikan baik-baik saudara. Dalam pertempuran kedua apakah Israel menang? Israel dalam pertempuran kedua membawa serta Allah. Tabut perjanjian mereka bawa ke medan tempur. Mereka perang kedua dengan bersorak-sorak, dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri mereka bisa mengalahkan Filistin. Tapi apa terjadi? Mereka tetap kalah. Alkitab yang katakan dalam perang kedua yang mati 30.000 orang Israel. Perhatikan baik-baik. Di pertempuran pertama mereka berperang without God, tanpa Tuhan. Mereka menang kalah? Mereka kalah. Yang mati berapa di antara Israel? 4.000 orang. Di pertempuran kedua mereka berperang with God, bersama dengan Tuhan. Mereka menang atau kalah? Mereka tetap kalah. Berapa yang mati di antara mereka? 30.000 orang. Jadi saudara, perang Israel dengan Filistin yang kita baca tadi, yang paling parah, yang paling banyak memakan korban, pertempuran pertama atau kedua? Kedua. Padahal pertempuran kedua itu Israel sudah mengundang Tuhan. Kemudian mestinya saudara bertanya, kalau begitu, kalau mau mengalahkan musuh, kalau mau berperang, saya tanya sama saudara, lebih baik libatkan Tuhan apa tidak? Libatkan Tuhan, kalah. 30.000 orang. Enggak libatkan Tuhan, kalah juga. Tapi 4.000 orang yang mati. Jadi lebih baik kalau kita bertempur, kalau kita berperang, kalau kita mau mengalahkan musuh. Kalau kita menghadapi ujian, libatkan Tuhan apa tidak? Ini pertanyaan saudara. Ya. Saudara jangan bilang dulu, gak usah libatkan Tuhan. Sebab bukan itu jawabannya. Dalam menghadapi persoalan, pergumulan apapun kita harus melibatkan Tuhan. Tapi kenapa kita belajar dari peristiwa ini? Israel sudah melibatkan Tuhan, tapi Israel tetap kalah. Kalahnya bahkan berkali lipat ganda, 8 kali lipat ganda saudara. Yang pertama 4.000 tanpa Tuhan mati. Dengan Tuhan 30.000 orang mati, kurang lebih 7 sampai 8 kali lipat orang yang mati di antara Israel. Pertanyaannya kenapa? Kalau Bapak Ibu membaca tadi ayat dengan sungguh, ini mengguncang Israel lebih dahsyat lagi. Mereka berpikir mereka perang kedua menang, tapi ternyata kalah. Padahal mereka sudah libatkan Tuhan. Sehingga ketika perang kedua ini mereka melihat orang-orang mereka lebih banyak matinya, mereka lari tunggang langgang. Mereka bahkan meninggalkan Tuhan di medan pertempuran itu. Mereka lupakan Tuhan saudara. Perhatikan ayat ke-11 tadi, ayat ke-10 tadi, perhatikan baik-baik saudara ya. Ya. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas. Mereka datang ke medan pertempuran kedua dengan membawa tabut perjanjian. Yakin mereka menang. Tapi ketika mereka kalah lebih besar daripada pertempuran pertama, mereka lari pulang tunggang langgang ke kemah mereka masing-masing. Tuhan ditinggalkan. Tuhan dilupakan. Alkitab katakan akhirnya Tuhan dirampas. Dicuri. Oleh siapa saudara? Oleh orang Filistin. Orang Filistin tentu akhirnya bersukaria luar biasa. Mereka berpikir tadinya di perang kedua mereka bakal kalah karena Allah Israel ada bersama Israel. Tapi ketika mereka lihat Allah Israel sudah tidak beracara lagi. Mereka berpikir Allah Israel mungkin sudah meninggalkan Israel. Allah Israel mungkin sudah mati menurut Filistin. Mereka bawa itu tabut perjanjian. Kemana saudara? Ke tanah air mereka. Ke negeri mereka. Ini hal yang aneh saudara. Bapak Ibu tentu tahu kan. Begitu sakralnya tabut perjanjian itu. Sehingga orang sembarangan menyentuh itu bisa mati. Bapak Ibu kalau baca kitab Imamat sungguh ya. Itu yang boleh gotong tabut perjanjian memang orang Lewi. Tapi dengarkan baca baik-baik. Tidak semua orang Lewi. Hanya orang Lewi yang dapat tugas khusus. Yang diberi tugas khusus pada hari itu boleh memegang tabut perjanjian. Jadi meskipun ada orang Lewi lain, tapi hari itu tidak tugas. Dan dia menyentuh tabut perjanjian, orang ini mati. Begitu luar biasanya tabut itu. Sehingga orang Israel tidak berani menatap, bahkan menyentuh tabut perjanjian itu. Tapi dalam kesempatan ini yang barusan kita baca. Tabut perjanjian dipegang oleh bangsa kafir. Bukan penyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka gotong tabut perjanjian, saya bisa asumsikan, saya bisa membayangkan. Mereka ketika gotong tabut perjanjian itu bukan dengan sikap hormat kepada Allah.
Mereka gotong tabut perjanjian itu dengan mengolok-olok Allah. Allah Israel sudah mati, tabut ini gak ada apa-apanya lagi. Kita bisa pegang, kita gak kenapa-napa. Mereka mungkin meludahi, mereka mungkin mengolok-olok tabut itu, mengolok-olok Tuhan. Tapi tidak terjadi apa-apa dalam diri mereka. Apakah Allah meninggalkan Israel, saudara? Mari sama-sama kita baca ayat-ayat berikutnya. 1 Samuel pasal yang kelima, saudara. Tolong dibaca ayat 1 sampai dengan ayat kelima terlebih dahulu. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5, silakan. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Hazer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Haleluya, perhatikan baik-baik saudara. Orang-orang Filistin merampas tabut Allah. Alkitab katakan dengan jelas. Mereka bawa tabut Allah itu ke Asdod. Asdod ini adalah sebuah negeri Filistin. Bapak Ibu harus punya pemahaman. Filistin itu negara federasi seperti layaknya Israel negara federasi. Negaranya namanya Israel, tapi di dalam negara Israel itu ada negara-negara kecil. 12 suku itu saudara. Suku itu bukan jadi keluarga yang cuma 100.000 orang, tapi sudah menjadi sebuah bangsa. Ada bangsa Ruben, ada bangsa Benjamin, ada bangsa Yusuf dan lain sebagainya. Itu sudah jadi bangsa besar. Sama dengan Filistin, saudara. Ya, di antara semua Filistin ada bangsa yang namanya Asdod. Kenapa ke Asdod? Mungkin Asdod itu, negeri Asdod itu adalah negeri yang terdekat dengan medan pertempuran itu. Sehingga tabut Allah dibawa ke Asdod, ke negeri terdekat yang ada dalam lingkungan Filistin. Ditaruh di mana saudara? Ditaruh di kuil dewa Dagon. Bapak Ibu kalau mempelajari dunia perjanjian lama, Dagon adalah dewa tertinggi yang disembah oleh orang-orang Filistin. Semua orang Filistin memperlakukan Dagon seperti orang Israel memperlakukan Yehova Yahweh. Itulah yang terjadi. Yang menarik saudara, ketika tabut perjanjian dibawa ke Asdod. Tabut perjanjian ini dibawa masuk ke kuil dewa Dagon. Perhatikan di ayat 2 kalimat yang bagian B-nya. Tabut perjanjian diletakkan di sisi Dagon. Di sisi Dagon saudara. Bisa dibayangkan itu? Ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan ini kuil saudara, maka kuil itu pasti ada punya pusat. Seperti layaknya banyak gereja saudara, simbol dari kekristenan adalah cross atau salib itu. Maka biasanya gereja menempatkan salib di pusat dari mimbar. Supaya orang yang duduk di kiri, kanan, depan, belakang, di sudut manapun ketika menatap ke depan, mereka bisa melihat salib yang diletakkan di pusat mimbar, yang di belakang mimbar, persis di tengah-tengah mimbar. Jadi kalau kita bisa punya asumsi sedemikian, maka kuil Dewa Dagon juga demikian. Dewa Dagon patungnya ditaruh di tengah-tengah. Sehingga orang-orang Filistin yang masuk ke kuil itu, baik dia ada dimanapun, di kiri, di depan, di belakang, mereka bisa langsung melihat Dagon. Mereka langsung bisa menyembah Dagon, saudara. Dan Allah Israel, dalam hal ini tabut perjanjian, Alkitab yang ngomong bukan saya, diletakkan di sisi Dewa Dagon. Di sebelah Dewa Dagon, bukan di pusat kuil Dewa Dagon. Itu artinya orang-orang Filistin menganggap Allahnya Israel lebih rendah daripada dewa mereka. Itu artinya bagi orang Filistin, Dagon mereka lebih hebat daripada Allah Israel. Mereka berpikir Allah Israel sudah mati. Apakah Allah Israel mati? Enggak, saudara. Alkitab katakan ketika tabut itu ditaruh di sisi Dewa Dagon, besok paginya Dewa Dagon, patung Dewa Dagon terjatuh, Alkitab katakan, mukanya ke tanah. Tapi peristiwa ini tidak menghebohkan penduduk Asdod.
Mereka mungkin berpikir kali ya, oh dewa mereka lagi ngantuk kali. Ada angin sepoi-sepoi, kemudian mereka berpikir dewa mereka ngantuk dan akhirnya terjatuh. Sebab Alkitab tidak mengatakan ada kehebohan di situ. Mereka langsung bangkitkan lagi itu patung dewa Dagon, diletakkan lagi pada tempatnya. Mereka melewati hari itu biasa-biasa saja. Apakah Allah Israel mati? Tidak, esok harinya lagi, pagi-paginya yang kedua. Alkitab katakan dewa Dagon kembali jatuh. Mukanya ke tanah, perhatikan baik-baik ya. Kemudian Alkitab katakan kepalanya terpenggal, saudara. Ya. Kepala dewa Dagon dan kedua tangannya di ayat keempat terpenggal, terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan dewa Dagon itu yang masih sisa. Ketika itu terjadi di pagi kedua ketika tabut perjanjian ada, mereka letakkan di samping dewa Dagon. Itu membuat penduduk Asdod guncang. Kenapa saudara? Patung dewa Dagon mereka, dewa mereka tangan dan kepalanya terpenggal. Bapak Ibu harus mengerti dunia purba. Ya, orang-orang dunia purba yang ada di perjanjian lama ini ketika menyembah Allah mereka, mereka buatkan patung. Tapi biasanya saudara patung-patung yang mereka buat tidak seluruh badan. Kebanyakan hanya kepala saja. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, bisa lihat patung-patung peninggalan yang ada di Mesir, Sphinx saja coba perhatikan. Yang difokuskan ketika membangun Sphinx itu hanya kepalanya saja. Badannya memang ada tapi tidak terlalu difokuskan. Karena bagi orang-orang zaman dulu kepala itu representasi dari kekuasaan. Kepala lah yang memikirkan apa yang dewa mereka mau kerjakan bagi pengikutnya. Jadi ketika mereka lihat kepala dewa Dagon terpenggal, mereka berpikir dewa Dagon ada sesuatu yang menghajarnya. Tangan dewa Dagon yang mereka berpikir mereka ditolong oleh tangan dewa ini terpenggal juga. Mereka langsung berasumsi bahwa dewa mereka dikalahkan oleh sesuatu. Dan mereka langsung ingat di dalam kuil dewa Dagon itu yang baru mereka taruh yang membuat dewa mereka jatuh 2 kali adalah tabut perjanjian Allah Israel. Bukan itu saja yang terjadi. Alkitab katakan tadi seluruh penduduk Asdod. Alkitab katakan apa saudara? Timbul borok di sekitar tubuh mereka. Ayat yang ke-6. Ia menghajar mereka dengan borok-borok. Baik Asdod maupun daerahnya. Baik penduduk Asdod maupun daerahnya. Jadi yang kena borok-borok bukan cuma manusianya saja. Tapi seluruh penduduk Asdod. Seluruh yang ada di Asdod. Tanah-tanahnya, binatang ternaknya. Semuanya kena borok-borok. Itu yang membuat akhirnya mereka menyerah. Ini pasti gara-gara Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini pasti gara-gara Allah Israel. Mereka akhirnya bilang sama tua-tua, udah bawa itu Allah Israel. Bawa itu tabut perjanjian. Jangan ada di negeri kami lagi. Mereka bawa kemana saudara? Coba kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-7, ke-8, sampai dengan ayat yang ke-9. Dibawa kemana tabut perjanjian setelah dari Asdod itu? Silakan dibaca. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon, Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Haleluya saudara, perhatikan baik-baik saudara. Penduduk Asdod begitu hancur oleh Allahnya Israel. Sehingga langsung mereka berpikir mereka tidak bisa kuat menghadapi Allah Israel. Di otak mereka, di pikiran mereka, mereka langsung berpikir kepada Gad saudara. Negeri lain yang ada di Filistin itu. Bapak Ibu tentu kalau tidak mendalami Alkitab dengan sungguh, Bapak Ibu tidak bisa mengerti apa itu Gad, dampaknya Gad, siapa Gad dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu mempelajari perjanjian lama dengan sungguh, Gad ini adalah sebuah negeri di Filistin, di mana penduduknya sebagian besar adalah raksasa-raksasa. Bapak Ibu tentu pernah mendengar Daud berperang dengan seorang raksasa yang bernama Goliat, saudara. Kalau Bapak Ibu mempelajari, Goliat itu berasal dari Gad. Itu kenapa kalau kita baca di 1 Samuel di pasal-pasal setelahnya, setelah pasal 5 yang kita baca ini, ada peristiwa di mana Daud ditangkap oleh orang Filistin di Gad, saudara. Di situ dia ketakutan luar biasa. Kita nggak pernah membaca Daud ketakutan, saudara. Bagi saya peristiwa Daud mengalami ketakutan ya cuma peristiwa di Gad itu. Dikatakan begitu takutnya Daud sehingga dia seperti menyerupai dirinya seperti orang gila.
Setiap hari dia duduk di depan pintu gerbang orang Gad, mengais-ngaiskan kukunya di pintu gerbang itu, persis kelakuan orang-orang gila di kota Gad. Kemudian dia panjangkan janggutnya dan dia izinkan air liurnya untuk menetes atau membasahi janggutnya. Persis orang-orang gila yang tidak bisa merawat dirinya sendiri. Daud ketakutan, kenapa? Karena disitulah keluarga Goliat ada, saudara. Penduduk-penduduk raksasa kota Gad itu yang punya hubungan darah dengan Goliat menemukan Daud. Mata mereka nanar ingin membalas dendam karena saudara mereka, anak mereka, teman mereka, sahabat mereka sudah dibunuh sama Daud ini, saudara. Sehingga Daud seperti orang gila. Jadi kenapa orang-orang Asdod ingin membawa tabut perjanjian ke Gad? Karena mereka berpikir, mereka berasumsi di antara orang Filistin, orang-orang Gad lah yang paling gagah perkasa. Mereka mungkin kena borok, mereka mungkin kalah oleh Allahnya Israel. Tapi nggak mungkin lah semua raksasa bisa kalah dengan Allahnya Israel. Tapi yang terjadi, saudara, raksasa-raksasa ini pun kena borok-borok juga, saudara. Raksasa yang tinggi, besar, gagah perkasa, semuanya borokan, saudara. Ini membuat mereka akhirnya kecut hatinya. Ini membuat mereka akhirnya bingung juga. Raksasa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain semuanya borokan. Bapak bisa bayangkan, seluruh penduduk Gad borokan, saudara. Akhirnya, saudara, orang-orang Gad ini juga menyerah. Alkitab katakan, udahlah kita nggak bisa juga deh. Udah bawa aja ini tabut ke Ekron. Nah saudara, tapi sebelum tabut ini sampai di Ekron, kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat 10, ayat 11, ayat 12. Ya, sebelum tabut ini dibawa ke Ekron, ya, penduduk Ekron sudah angkat tangan. Kurang lebih kalimatnya begini, janganlah, gue udah dengar ya di Asdod itu semuanya borokan. Gue udah tahu juga di Gad juga semua raksasa borokan. Lo taruh juga di tempat kami di Ekron, gak mungkin bisa menang lah. Jangan dibawa ke sini. Artinya saudara, Filistin menyadari bahwa Allah Israel yang mereka pikir tadinya sudah mati. Mereka berpikir Allah Israel yang tadinya sudah tidak ada di tabut perjanjian masih ada. Allah Israel juga membuktikan kepada Filistin bahwa ia tetaplah Allah di atas segala Allah. Tanpa bantuan seorang Israel pun, tanpa bantuan seorang manusia yang berasal dari Israel, Allah sanggup meluluh lantakan orang-orang Filistin. Bahkan semua pahlawan mereka, orang-orang Gad, raksasa-raksasa itu dikalahkan oleh Allah. Itu yang terjadi, saudara. Sehingga gara-gara itu, kumpulan, nanti Bapak Ibu baca ya, pasal-pasal berikutnya ya, ayat-ayat berikutnya. Semua tua-tua Filistin dikumpulkan. Mereka tanya, harus gimana nih kami dengan tabut perjanjian ini? Berdasarkan nasihat dari beberapa orang yang dituakan, mereka disarankan mengembalikan tabut perjanjian ini kembali ke tanah Israel. Perhatikan ceritanya tadi ya, Allah ditinggal lari sama orang Israel. Tabut perjanjian ditinggal lari, dilupakan sama orang Israel yang terpukul karah. Akhirnya direbut sama orang-orang Filistin. Nantinya tabut kembali ke tanah perjanjian, bukan direbut sama Israel. Kenapa? Karena Israel di tanah perjanjian sudah punya pikiran, Allah sudah meninggalkan mereka. Tabut itu cuma sekedar tabut, tidak lagi berisi kuasa supranatural. Mereka nggak ada niat untuk merebut. Tapi akhirnya tabut itu kembali ke tanah perjanjian, kembali ke Israel. Karena orang Filistin yang mengembalikannya, saudara. Mereka menyerah terhadap Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang dikatakan kalau Bapak Ibu baca misalnya 1 Samuel pasal yang ke-6. Tolong dibaca terlebih dahulu. Ayat 21 sampai dengan 1 Samuel pasal ke-7 ayat yang kedua. Tolong dibacakan. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik bahwa dijelaskan tadi, dibaca tadi bahwa tabut perjanjian dikembalikan oleh orang Filistin ke tanah perjanjian, tepatnya ke Kiryat Yearim, saudara. Dikembalikan bahasanya, clear. Ya, jadi bukan orang Israel merebut tabut perjanjian, tapi tabut perjanjian dikembalikan oleh orang Filistin. Kenapa orang Israel tidak merebut tabut perjanjian? Karena orang Israel berpikir saudara, Allah sudah meninggalkan mereka. Jadi ketika mereka merasa Allah sudah meninggalkan mereka, mereka lari meninggalkan tabut perjanjian.
Terus juga mereka berpikir tabut perjanjian hanya sekedar menjadi tabut biasa saja. Bukan menjadi rumahnya Tuhan kembali. Mereka makanya gak ada hasrat saudara untuk mereka merebut kembali tabut perjanjian. Tapi tentu ketika akhirnya orang Filistin mengembalikan tabut ini kepada mereka, ada conversation, ada percakapan, ada komunikasi. Orang Filistin memberikan alasan kenapa tabut itu dikembalikan. Mereka tentu bercerita bahwa tabut ini awalnya ada di Asdod. Dewa Dagon kami hancur kepalanya gara-gara Allah Israel. Orang-orang Asdod semuanya borokan, banyak yang mati juga. Kemudian kami bawa tabut ini ke Gad, orang-orang raksasa itu juga kalah semuanya. Ada cerita seperti ini yang didengar orang Israel. Sehingga akhirnya orang Israel yang mendengar itu tentu akhirnya berasumsi Allah belum meninggalkan mereka. Tabut perjanjian masih ada Allah di dalamnya. Sehingga ketika mereka menyadari itu, mereka bersuka cita luar biasa. Memang Alkitab tidak katakan di sini Israel melakukan pesta. Tapi kalau Bapak Ibu membaca perjanjian lama utuh, maka setiap kemah suci berpindah tempat. Dari lokasi tertentu menuju lokasi yang lainnya, ketika sudah berada di lokasi yang baru, maka seluruh penduduk Israel wajib mengadakan pesta syukur luar biasa. Itu pasti yang dilakukan oleh orang-orang Kiryat Yearim paling tidak. Mereka bersuka cita, mereka berpikir Allah ada lagi bersama mereka. Bersama Allah mereka akan diberkati. Bersama Allah Filistin akan mereka kalahkan. Tapi apa yang terjadi? Dibaca tadi, selama 20 tahun lewat, 2 dasawarsa lewat. Bukan waktu yang sebentar saudara, waktu yang cukup lama. Mereka terus mengeluh, bahasa mengeluh dalam bahasa Inggrisnya to wail saudara. Wail di sini bukan saja mengeluh tapi meratap, menangis dan juga mengaduh. Mereka berseru kepada Tuhan, kenapa? Karena selama 20 tahun meskipun Allah kembali ada bersama mereka, mereka tetap berada dalam penundukan Filistin. Tidak ada perubahan signifikan. Tidak ada perubahan yang berarti, mereka tetap dikalahkan dan dijajah Filistin, saudara. Itu semua latar belakang kenapa akhirnya Samuel berkata di ayat 3 tadi, saudara. Saya baca ayat 3 ya saudara ya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadahlah hanya kepadanya. Titik koma. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel berkata, kalau kamu mau menang lawan Filistin, kalau kamu berharap Allah mengalahkan Filistin, maka kamu harus lakukan ini. Nah, saudara, saya percaya saudara masih menghadapi Filistin akhir zaman. Filistinmu dan Filistinku bukannya bangsa Palestina di sana, di tanah Timur Tengah sana, bukan saudara. Filistinmu itu adalah masalah hidupmu, benar tidak? Beberapa kita mengalami sakit penyakit, beberapa kita mengalami masalah resesi ekonomi, beberapa kita mengalami penderitaan, sakit hati, kesesakan, kelemahan. Itu semua Filistin, saudara. Itu kenapa ayat ini sangat kontekstual bagi kita yang mendengarkan pada akhir zaman ini. Kalau saudara mau dilepaskan Tuhan dari Filistinmu, sama nasihatnya. Seperti yang dilakukan kepada Israel lewat mulutnya Samuel. Kalau kau mau dilepaskan dari Filistinmu, kata Samuel yang dipakai Tuhan ini. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu dan saya kerjakan. Yang pertama, di ayat yang ketiga jelas. Saudara dan saya harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada yang menarik di sini saudara. Kata berbalik itu sendiri menarik bagi saya. Berbalik itu bukannya putar arah saudara, tapi berbalik menggunakan kata Yunani syup. Kata syup ini kemudian Bapak Ibu identik dengan kata Yunani yang sudah sering didengar dalam gereja, kehidupan bergereja, yakni metanoia. Metanoia atau syup ini adalah berputar 180 derajat. Berputarnya bukan badannya, bukan fisiknya, tapi seluruh aspek kehidupannya. Saya tadinya menuju ke barat, saya syup. Saya metanoia, bukan cuma saya berbalik badan menuju ke timur, tapi juga hati saya yang tadinya mau ke barat, pikiran saya yang tadinya mau ke barat, niat saya yang tadinya mau ke barat, berubah 180 derajat menuju ke timur. Itulah syup, saudara. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap. Kata segenap ini menggunakan kata Yunani, maafkan saya, kata Ibrani kol. Segenap itu whole, the whole, all, seluruh. Hati, nah hati ini menarik. Sebab dalam bahasa Indonesia hati apa? Hati. Heart bahasa Inggris.
Tapi kalau bahasa Ibraninya itu dalam sekali. Menggunakan bahasa Yunani leibau. Leibau ini saudara bukan bicara mengenai perasaan atau hati saja. Tapi sebenarnya leibau berbicara mengenai inner man. Seluruh yang ada di dalam manusia. Bukan saja hati, tapi juga pikiran, tapi juga keinginan, tapi juga jiwa, tapi juga pengertian. Seluruh yang ada di dalam dirimu. Itulah yang disebut dengan leibau. Jadi ketika Tuhan berkata lewat Samuel, kalau kau mau dilepaskan dari Filistin, kau harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Kau harus berbalik dengan sungguh-sungguh seluruh aspek hidupmu kepada Tuhan. Kalau kau mau, kau harus mengerjakan seperti yang Tuhan katakan kepada Israel. Kau harus, Alkitab katakan, menjauhkan para Allah asing dan Asitoret di antaramu. Menjauhkan Allah asing dan Asitoret. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak buta. Orang Israel ketika tabut perjanjian sudah ada di Kiryat Yearim, mereka kembali menyembahnya. Mereka melakukan kembali semua peribadatannya. Secara badan ragawi mereka menyembah Tuhan. Hati mereka sepertinya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak buta. Tuhan berkata kepada Israel lewat Samuel, kau memang beribadah kepadaku, kau memang menyembahku, tapi aku bisa melihat lebaumu, aku bisa melihat seluruh yang ada dalam dirimu. Makanya berbalik dulu kepadaku, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu, satu sisi mereka menyembahnya, tapi sisi yang lain, mereka masih menyembah Allah-Allah lain. Asitoret. Apa itu Asitoret, saudara? Asitoret adalah dewa sembahan orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian sebelum Yosua dan Israel masuk ke dalamnya. Itulah kekonyolan Israel. Bagi saya juga kebodohan sedikit Yosua. Yosua dapat perintah Tuhan untuk binasakan seluruh penduduk tanah perjanjian. Tapi ada beberapa penduduk yang tidak dibunuh oleh Yosua dan Israel, Bapak Ibu. Mereka yang tidak dibunuh ini mereka masih punya Asitoret. Mereka kawin campur dengan orang-orang Israel. Sehingga akhirnya banyak orang Israel yang hidup di zamannya Samuel ini. Satu sisi mereka Israel menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sisi lain mereka juga masih menyembah nenek moyang mereka. Dewa nenek moyang mereka, Asitoret mereka. Saudara mungkin tidak punya Allah lain. Kau mungkin tidak punya patung sembahan di rumahmu. Tapi Allah lain, Asitoret itu bicara mengenai apa yang ada di isi hatimu. Kau mungkin bisa berkata lewat mulutmu, I love you Jesus. Ragamu mungkin masih bisa ada di gereja setiap hari Minggu. Tapi belum tentu seluruh lebaumu, seluruh dalam dirimu itu dikuasai oleh Tuhan dan mau dikuasai oleh Tuhan. Beberapa kita masih ada yang punya ilah-ilah lain yang tidak sadar kau perlakukan lebih tinggi daripada Tuhan. Siapa? Yang paling mudah keluargamu. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya dapat telepon dari jemaat yang tidak bisa bergereja karena acara keluarga. Tidak ke gereja karena ada acara tertentu. Itu menyedihkan saya. Bukan karena orang itu tidak datang ke gereja the way. Bukan itu saudara. Yang saya sedih karena orang itu, jemaat ini masih mengutamakan secara tidak langsung yang lainnya dibandingkan Tuhan. Sehingga di hari ibadah itu, di hari Minggu itu 24 jam saudara. Ada banyak ibadah yang bisa kau dapatkan bukan cuma di gereja ini, tapi di gereja di luar sana. Kau mengabaikan semua itu hanya untuk acara-acara tertentu. Kekasih Tuhan, kau harus berbalik kepada Allah dengan segenap hatimu. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan korbankan Tuhan hanya untuk hal-hal yang remeh-remeh. Tempatkanlah Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Kerjakan itu saudara. Kata Tuhan, kalau kau mau dilepaskan dari Filistin, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, di ayat yang berikutnya saudara, masih di ayat yang ketiga, kalimat berikutnya. Tujukan hatimu kepada Tuhan. Tujukan menggunakan kata Ibrani kun. Yang kalau dalam bahasa Inggris to be firm, be stable. Artinya apa saudara? Tetap, teguh, stabil, kokoh. Kau harus menunjukkan hatimu. Hati tadi apa? Lebau. Kau harus benar-benar kokoh dengan seluruh dalam dirimu, seluruh aspek hidupmu kepada Tuhan.
Nggak boleh goyah, nggak boleh gentar, nggak boleh dikalahkan oleh apapun juga. Menghadapi tahun-tahun yang berat ini, kau sering tidak kokoh kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikalahkan lewat kekhawatiran, lewat kegemparan, lewat ketakutan, dan lain sebagainya. Saudara sering khawatir akan hidupmu. Secara sadar, tidak sadar kalau kau khawatir akan dunia ini, khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai, itu artinya kau tidak kun kepada Tuhan. Tidak teguh kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang harus kau teguhkan itu berkata, kau lebih daripada burung-burung di udara. Kau lebih daripada bunga bakung di padang. Yang tidak diapa-apakan, keindahannya melebihi pakaiannya Salomo. Orang terkaya di dunia ini. Kekasih Tuhan, gak cukup kau berbalik dengan seluruh hatimu, seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tapi kau harus teguh. Berapa banyak orang di luar sana sudah berbalik kepada Tuhan. Dari tadinya hidupnya jahat menjadi orang yang baik. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya sudah berbalik kepada Tuhan itu, saudara, tetap teguh dengan imannya. Berapa banyak orang yang sudah berbalik kepada Tuhan itu tetap kokoh dengan imannya. Paling cuma setahun, 2 tahun ketika mereka masih kasih mula-mula, mereka bisa kokoh, teguh, tapi tidak bisa dipertahankan. Banyak contoh, saudara. Banyak contoh. Zaman saya SMA, ada penyanyi rohani yang luar biasa, yang lagu-lagunya itu menggentarkan semua penyembah-penyembah Tuhan. Tapi tahun-tahun ini, hari-hari ini kita baca, orang ini sudah jauh daripada Tuhan. Melegalkan apa yang dikerjakannya dengan mencari alasan. Ini semua kehendak Tuhan. Saya nggak perlu sebutkan siapa namanya, kau pasti tahu itu. Berapa banyak orang-orang yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tapi di akhir hidupnya jatuh seperti Imam Eli, jatuh dosa gara-gara anak-anaknya. Kekasih Tuhan, orang bisa berbalik kepada Tuhan, tapi mempertahankan ritme kehidupannya terus kepada Tuhan, itu yang sulit. Kau harus cool, kau harus stable, kau harus kokoh. Menunjukkan hidupmu kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, yang ketiga kata Samuel apa? Kau harus beribadah kepada Tuhan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sudah beribadah kepada Tuhan atau belum? Pasti sudah. Tapi dengarkan baik. Kata beribadah dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata Ibrani avad. Avad itu, kalau Bapak Ibu lihat kamus Ibrani Inggris, itu berarti to serve. To serve, to work. To serve, to work itu artinya hidupmu harus kau habiskan, kau harus kau gunakan untuk bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan. Banyak orang ngaku sudah bertobat, banyak orang sudah berbalik kepada Tuhan. Banyak orang yang katanya juga terus dalam imannya kepada Tuhan sampai akhirnya. Tapi enggak banyak dari orang-orang yang katanya sudah kokoh punya iman kepada Tuhan, yang menghabiskan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. To serve, to work itulah beribadah. Apa pekerjaanmu hari ini? Jangan kau jadi orang Kristen yang naif, picik. Beribadah, melayani, bekerja bagi Tuhan tuh harus di gereja. Enggak. Tuhan katakan kerjakanlah apapun yang kau kerjakan seperti untuk Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara sebagai pegawai negeri, sebagai pebisnis, pegawai swasta, apapun namanya saudara, di luar sana ibu rumah tangga sekalipun, kau di situ bisa bekerja untuk Tuhan, bisa melayani Tuhan di sana. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari sama-sama Bapak Ibu, kerjakan hal ini. Sepanjang sisa hidup kita. Kau harus berbalik kepada Tuhan. Enggak bisa enggak. Itu langkah awalmu. Kalau kau sekarang masih berjalan dalam lembah kelam. Kalau kau masih berjalan dalam dosa, bertobat. Dibaptis, tanda pertobatan. Cukup? Enggak. Jangan kau berpikir kalau sudah bertobat dibaptis itu enough. Kau harus teguh terus, kokoh terus dalam iman pertobatanmu. Jaga kasihmu kepada Tuhan mula-mula itu sampai akhirnya. Dan sepanjang kau mengarungi pertobatanmu sampai akhir hidupmu, kau harus terus melayani Dia. Apapun yang kau kerjakan selagi nafas ada dalam hidungmu, kau harus melayani Tuhan. Ibu rumah tangga bersihkan rumah seperti melakukan hal itu untuk Tuhan.
Suami-suami seperti saya bekerja di luar sana. Bekerja bukan semata-mata untuk menyenangkan atasanmu, perusahaanmu. Tapi bekerja bukan semata-mata untuk menghidupi nafkah anak istrimu. Tapi juga bekerja semata-mata untuk Tuhan. Kalau semua yang kita kerjakan landasinya untuk Tuhan, maka Bapak Ibu tidak akan berbuat dosa. Paling tidak Bapak Ibu akan takut berbuat dosa. Kalau 3 hal ini Bapak Ibu dan saya kerjakan, dengarkan saya baik-baik ayat yang ketiga tadi. Kau gak usah lagi doa sama Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari Filistin. Kau gak usah doa lagi sama Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan. Gak usah lagi. Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Ketika Tuhan melihat kau kerjakan 3 hal tadi, ayat firman Tuhan yang mengatakan, maka, ada kalimat maka. Maka itu berartinya automatically, saudara. Itu hubungan sebab akibat. Kalau kau mengerjakan 3 hal tadi, maka secara otomatis Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Gak perlu doa lagi. Gak perlu minta-minta lagi. Secara otomatis semua Filistinmu akan dilepaskan oleh Tuhan dari dirimu. Kau akan keluar lebih dari seorang pemenang. Siapa yang mau diberkati Tuhan mengalami hidup keluar lebih dari seorang pemenang? Kalau kau mau, kerjakan itu. Maka semua Filistinmu akan dijauhkan Allah dari hadapanmu. Kau akan keluar lebih dari seorang pemenang. Semoga menjadi berkat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.